Dia bisa kaya nggak? Bisa. Bisa. Ini udah beda why. Iya. Gue nggak bisa ngomong mana benar mana Tapi salah. pasti lebih kaya yang satunya lagi. Udah pasti. Nggak secara logika. Iya, Nggak udah secara pasti logika. dong. Margin pasti lebih gede. Iya, iya benar. Iya. Tapi ya balik lagi kalau ngomongin sustainable, yang kayak gitu pasti banyak karyawan yang in the end keluar bikin sendiri atau bunuh lu dari belakang. Iya betul. Ya beda-beda lah. Beda. Tapi why-nya orang juga beda-beda gitu. Right. Ya jadi ya gue boldin dikit. Yang gua kan orang branding ya. Ya. Sebetulnya branding itu bisa tercipta karena why-nya kita. Make sense. Karena secara langsung dan tidak langsung value terbentuk, Pak. Iya bener sih. Makanya jadi produk kita mau terlihat seperti apa itu kan branding. Bener. Kita mau bikin produknya dipersepsikan orang apa. Itu kan branding kan. Betul. Dan itu bisa ditemukan ketika kita tahu why-nya kita. Ya. Gitu. Menarik. Menarik. Sesi poin terakhir. Ya. Why atau ya start with why ya. Why itu cenderung membuat sukses lebih jangka panjang. Nah, itu yang saya selalu bilang. Lebih tahan lama. Lebih karena ada purpose-nya. Iya, ada purpose-nya dan loyalty tadi. Iya. Jadi lebih jangka panjang. Iya, Bukan karena jangka lu pendek. jadi nggak banyak blunder. Iya. Karena lu tahu lu mau ngapain. Iya. Yang banyak blunder tuh kalau lu nggak tahu mau ngapain, peluang datang. Lu sikat kiri, sikat kanan, sikat kiri, sikat kanan, kepleset aja. Iya, betul. Iya kan? Betul. Itu make sense sih. Betul. Jadi ketika kita tahu purpose-nya kita, itu akan membuat kita juga lebih panjang. Gak cuman itu, Teh. Yang tadi gue bilang di poin awal, ketika memang kita punya visi, terus kesusahan ada kiri kanan, ekonomi lagi kita bisa bertahan. Kita tetap bisa bertahan. Kita bisa tetap langsung ngelewatin meskipun lagi ada cobaan lagi di berat mana-mana. ya. Karena why-nya jelas. Bener sih. Gitu. Dan habisnya kalau cuman why-nya duit sebenarnya. Iya susah ya. Yeah, susah kalau dari ngomong orang yang nggak cukup sampai kebutuhannya cukup ya pasti why-nya duit ya. Tapi Yeah. after that di fase itu orang akan mulai sadar bahwa fokus sama duit adalah hal yang sangat merugikan karena blind spotnya banyak. Yeah. Sedangkan ketika quality lu meningkat, power lu meningkat, capability lu meningkat, money will follow. Yeah. Dulu gue juga orang yang mempertanyakan kok. Gue ngerti ini, ngerti itu, puji Tuhan diberikan banyak talenta dan banyak knowledge. Kok duitnya nggak ikut-ikut ya? Iya. Yeah. Ternyata itu fase yang pernah gue lewati. Iya, ternyata setelah puji Tuhan kesempatan momentumnya ada, semua yang sudah diakumulasikan bisa di-share kayak gini, ini kemana aja jadi duit, Pak? Betul. Ya lu ngikutin perjalanan gue dari kemarin. Kemana aja ke kiri jadi duit, ke kanan jadi duit. Iya. Malah nolakin duit. Paling mulai dari why sih. Dari why. Tapi memang lebih panjang. Iya. Dan gak langsung di depan. Iya betul. Tapi snowballing efeknya gila. Di podcast sama Jerong pemain gue bilang. Dia bilang, kenapa brand lu gak habis-habis? Gue bilang, bukan karena gue terbaik. Tapi brandnya bilang gak ada orang lagi. Kenapa bisa gak ada orang lagi? Ya karena gue stick to my why. Yeah. Hari ini gue menjadi berkat. Gue sangat jaga boundaries gue untuk gak aneh-aneh. Yeah. Titik. Dan Gue mendingan nolak daripada tidak sesuai dengan why gue. Iya, dan apapun yang terjadi ketika tidak sesuai dengan why-nya lu, Iya. lu akan itu bukan rezeki gua. gue. Betul. Ya itu pentingnya why.